Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah? Tidak. Hadir semua ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Belum ya, sebelum belajar kabarnya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi inni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ada Muhyiddin, Hai Elis, Hadir. Ginggir, Faisal, Hadir. Putri Rahmawati, Hadir. Tirin, Saiful Alif, Hadir. Wanti. Hadir. Oke, hadir semua ya. Silahkan berdiri dulu semuanya. Ibu mau cek rambutnya. Nah, rapi ya. Pakai dulu. Rapi. Setelah itu silahkan kalian lihat di kolong meja masing-masing ada sampah nggak? Kalau ada silahkan buang, lalu cuci tangan. Tidak ada. Nah, oke, berarti kalian jarang buang sampah di kolong meja ya. Silakan rapikan dulu mejanya. Buka buku bahasa Indonesianya. Selain buku bahasa Indonesia, silakan simpan ke dalam tas. Sebentar lagi kita akan menghadapi UAS atau ulangan akhir semester ya. Nah, sebelum kita menghadapi itu, kalian harus tahu dulu atau kita bahas dulu dari bab 1 sampai bab 2 dulu ya. Untuk bab 3 kalian belum ya, belum beres. Sekarang kita membahas dulu bab 1 dan bab 2. Ada yang masih ingat bab 1 kita membahas tentang apa? Deskripsi ya. Apa itu deskripsi? Sebuah teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek. Objek itu apa? Objek benda atau barang ya. Nah, teks deskripsi ini kalian pernah waktu itu membahas tentang apa namanya? Menjelaskan atau menggambarkan makanan. Naon? Oh, ya. Kalian pernah mendeskripsikan cena makanan tentang ya dari cikur ya. Nah, biasanya objek yang digambarkan itu tidak hanya makanan, tetapi kalian bisa menggambarkan sosok seorang ibu misalkan. Nah, ibu kalian itu misalkan gimana orangnya, misalkan sifatnya atau ciri-ciri fisiknya gimana. Nah, bisa itu dideskripsikan ya. Nah, deskripsi itu banyak digunakan dalam bentuk tulisan biasanya, tidak dengan bentuk lisan. Jadi kalian ditulis ya. Terus
tentang teks deskripsi. Nah, strukturnya pertama ada identifikasi ya. Identifikasi itu bagian awal dari teks deskripsi. Lalu kedua ada deskripsi, berisi rincian objek yang dijelaskan ya. Misalnya identifikasi, kalian menjelaskan seorang ibu. Ibuku misalkan bernama ibuku misalkan bernama naon misalkan ya. Nah itu contoh kalian separagraf gitu nya. Lalu lanjut ke paragraf 2 misalkan atau paragraf 3, deskripsikan. Jadi rincian itu misalkan berupa berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lalu warna kulitnya apa misalkan. Nah itu di deskripsi. Lanjut di simpulan. Simpulan itu berisi kesan umum dari penulis ya terhadap objek yang dijelaskan. Jadi kalian harus bisa menulis kesan dan kesannya seorang ibu itu, seorang kalian itu gimana. Nah itu paling untuk ulangan hanya itu. Jadi bahasa Indonesia mah banyak soal nanti dari cerita maupun teks deskripsi. Misalkan nanti tunjukkan mana bagian dari simpulan, misalkan atau bagian dari identifikasi. Nah kalian harus bisa baca dulu itu teks ya. Lalu hanya itu yang paling penting dari teks deskripsi. Lanjut ke bab 2 tentang apa? Teks prosedur ya. Teks prosedur itu suatu teks yang berisi langkah-langkah atau aktivitas kegiatan ya. Kalian kemarin sudah membuat scrapbook ya. Nah itu hasil karya atau objek yang dibuat kalian dari bab 2 ini ya, menyajikan teks prosedur. Nah teks prosedur itu ya, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak hanya makanan kemarin, bisa juga kalian cara misalkan menghidupkan komputer. Misalkan kalian belajar di informatika gimana cara menghidupkan komputer dan mematikan komputer misalkan, itu langkah-langkahnya kalian bisa ambil dari teks prosedur ya, tidak hanya makanan. Nah teks prosedur juga ingat ya, teks prosedur isinya hanya kalimat perintah. Contohnya kalimat perintah, buatlah misalkan, buatlah terus lakukanlah misalkan ya. Nah itu kalimat perintah. Lalu ada kalimat langkah-langkah. Nah untuk langkah-langkah kalian pas iya kelewatnya tak aja misalkan kayak pas langkah-langkah kalian boleh pakai nomor yang artinya 1, 2, misalkan 3. Jadi di dina teh pertama. Jadi kan biasanya kalau di paragraf mah pakai kata pertama. Kan pertama, kemudian. Nah, kemudian ini teh bisa jadi nomor 2. Tapi kalau pakai nomor kalian misalkan siapkan, jadi langsung siapkan bahan dan alat misalkannya. Jadi kalau di paragraf pakai kata pertama non, kemudian misalkan non, sampaikan Pak beres. Tapi dalam nomor mah pakai pertama deui atau pakai kemudian teh nya. Jadi langsung. Nah terus aya oke anu pakai kata lalu kemudian gitu nah. Pakai tanya. Tapi anu lebih simpel kalian pilih nomor 1 di nomor atau di paragraf?
Lebih nomor. Cuma lebih simpel. Kalian tidak usah memikirkan ianya. Pertama, kemudian kata sambung, tidak perlu memikirkan kata sambung seperti kemudian, lalu, yang cocok untuk itu ya. Nah itu. Lalu untuk strukturnya ada apa aja? Lanjut. Nah, strukturnya tuh. Sama infografik gitu. Oh iya, struktur teks prosedur mana pertama? Yang tujuan, judul lah kalian buat apa, terus tujuan, lalu ada langkah-langkah atau bahan dan alat dulu. Nah itu Judul, pengertian, alat dan bahan. Nah itu di sini nanti misalkan di ulangan sebutkan ya, kalian bisa menyebutkan tadi judul, tujuan atau pengertian, lalu alat dan bahan, terus langkah-langkah terakhir simpulannya. Nah itu yang paling penting. Ada yang mau ditanyakan? Kiranya cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.